lebih besar cc-nya dengan jangkauan lebih luas. Jadi untuk potong semak-semak, mungkin rumput-rumput gajah. Ketemu lagi Sobat Honda di channel Honda Power Products Indonesia. Seperti janji kita sebelumnya, kalau teman-teman dulu Sobat Honda pernah melihat launching kita di engine yang sebelumnya, janji kita akan launching lagi produk yang baru. Dan kali ini kita akan melakukan launching tersebut, apa produknya, kemudian kita akan ditemani juga oleh Sobat Honda langsung dari Honda Power Products Indonesia. Maka biar tidak memakan waktu panjang, kita akan segera panggilkan Sobat Honda kita, yaitu Bapak Alex Inkiwirang dari Honda Power Products Indonesia. Pak Alex, selamat datang. Ya, makasih. Gimana Pak Alex? Sehat Pak Alex? Sehat, kita jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan ya. Oke, Pak Alex. Jadi gini Pak Alex, ya. Seperti video-video sebelumnya, kita sudah pernah menjanjikan ke Sobat Honda semua, setelah dulu ada engine, kita janji mau ada launching perkenalkan produk baru lagi, gitu. Kalau yang dulu ada spesialis yang satu, sekarang kita datengin spesialis yang lainnya. Kita udah lihat mesinnya. Ini namanya Honda UMK 450T, jadi UMK 450T. Alex, yes. This is the time. Ini bisa dijelasin dong sekarang, ini UMK, produk ini tuh produk buat apa, spesifikasinya gimana, terus feature-nya, keunggulannya. Boleh Pak, dimulai Pak, biar Sobat Honda semua tahu produknya. Sobat Honda semua, terima kasih untuk waktunya menyaksikan video ini. Mungkin Pak Dana sudah tahu, Honda ini sudah cukup populer dan identik sekali dengan produk yang efisien, irit dan serbaguna. Nah, kebetulan sekarang kita memperkenalkan Honda produk potong rumput terbaru. Sebelumnya sudah pernah ada Pak Danis. Sebelumnya yaitu tipe yang kecil, yaitu UMK 435T. Nah, sekarang kita keluarin yang terbaru UMK 450T. Perbedaannya antara dua tersebut yaitu yang satu cc lebih kecil, jadi untuk potong-potong rumput-rumput yang biasa. Jadi lebih luas. Memang sudah ada produk sebelumnya. Ini generasi yang terbaru, yang sebelumnya 435 dan ini 450. Betul sekali. Jadi perbedaannya apa Pak dengan yang 435 dan 450, atau waktu beli konsumen sebelum kita masuk detail, dia dapat apa aja sih Pak sebenarnya? Ini saya lihat ada banyak alat-alat nih kelihatannya. Perbedaannya sih pertama dari segi tenaga Pak ya. Segi tenaga, jadi dengan UMK 450 ini cc lebih besar, jadi lebih powerful. Kita mendapatkan area lebih luas dan juga tingkat yang kita potong tadi lebih tinggi seperti tadi, rumput gajah, alang-alang, semak-semak. Kalau Pak Danes membeli alat ini akan mendapatkan satu goodie bag ya. Ini goodie bagnya original Honda Thailand ya. Nah, ini kita akan dapatkan pisau. Nah, ini Pak Danes lihat, ini pisaunya agak berbeda ya. Karena tenaganya besar, jadi kita dapat pisaunya lebih panjang dari ukuran biasa normal. Berarti setiap pembelian mesin UMK 450 kita dapat satu buah mata pisau, dua sisi. Kedua, kita dapatkan deflektor. Ini deflektor. Deflektor itu Honda konsen dengan keamanan ya. Jadi dengan alat ini sebagai pengaman untuk saat kita bekerja, biasanya ada lontaran-lontaran batu, saat kena pisau, ini akan melindungi. Jadi tingkat keamanannya cukup tinggi. Saya sering melihat itu memang kalau di banyak pemakaian pinggir jalan di mana itu dia biasanya dicopot nih, memang ada ya. Betul. Honda melengkapi dengan deflektor sebagai safety requirement-nya Honda ya. Benar sekali. Berikutnya apa lagi Pak Alex yang berikutnya kita dapat Google. Ini sangat disarankan setiap pemakai potong rumput harus menggunakan alat ini, karena alat ini untuk pelindung mata ya. Karena kalau sudah kena mata, waduh, nggak ada gantinya Pak Danes. Berarti setelah itu kita juga mendapatkan sebuah kacamata safety Google. Ini fleksibel sekali ya, enak dipakai. Berikutnya, ini adalah manual book Pak Danes.
Ya. Oke. Itu sangat penting sekali, biar tidak salah menggunakan mesin tersebut. Oke, Ya. ini yang informasi yang cukup penting ya, bahwa setiap produk yang baik itu memang seharusnya dilengkapi dengan sebuah manual book. Betul sekali. Jadi penggunanya, konsumen itu bisa mempelajari lebih lanjut mengenai produk yang mereka beli. Betul sekali. Ya, bagaimana mereka melakukan perawatan, kemudian kalau ada masalah-masalah, bahkan instalasinya ya, Betul ada di sekali. sini semua ya. Ada semua di sini, Bahasa Pak. Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Sobat Honda nggak usah khawatir, sudah dilengkapi dengan manual book, bahasa Indonesia, semua ada di buku. Apalagi nih Pak Alex? Yang dapatnya? terakhir, nah ini yang lebih penting, akan mendapatkan toolset. Bila membeli ini jangan sampai hilang Pak ya, tolong disimpan baik-baik karena ini sangat berguna sekali Oke, untuk merawat. satu set tool. Jadi ada 2 buah kunci L ya. Ini ada 2 buah kunci Ya. L. Kemudian ada 1 kunci busi dan kunci pas. Betul Jadi untuk bongkar pasang ini udah di sini semua udah cukup mewakili. ya. Cukup Kelihatannya mewakili. sangat simpel ya untuk semua kunci-kunci yang ada di sini. Oke. Kalau ini apa nih Pak Alex nih? Oh ya, Saya belum. ini juga, ini yang lebih penting. Juga Ini harness atau ikat pinggang ya, selempang. Ini gunanya pada ini ada cantelan untuk dikaitkan di mesin ya. Jadi posisi mesin kita di samping. I see. Gini. Jadi kita di selempang. Jadi saat bekerja posisi di samping tercantol di sini. Berarti ini bukan yang di belakang ya? Mesin ini ya? Beda. Dia di samping. Tenang Sobat Honda, ini karena unboxing saya buka nih buat Sobat Honda semua biar tahu. Katanya ini selempangnya. Selempang ya, selempang. Oke, jadi kita buka saja. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Jangan sampai nggak pakai ini, Pak. Pasti akan cukup repot saat memakai mesin ini. Oh, ini di samping kanan atau kiri nih Pak Alex? Di samping kanan. Biasa Samping dimasukin kanan? lewat sini Pak Danes. Mesin LED kepala. Lewat, begini? Ya, betul. Ya. Oke, berarti di sini nih. Betul, wah, ini. Sobat Honda Ya. bisa di Posisi sini. ya. Ini nanti. Dicantelin ke posisi di sini. Oke. Jadi dia memang di samping Memang ya, samping, ya. bukan yang di Bukan, belakang ya. Tapi nggak pegel ya kalau di bahu sini? Ya? Tidak pegal. Ringan ya? Ringan. Ringan, oke. Ini ada busanya juga Sobat Honda. Karena beratnya ini hanya 8 kilo. Nah, itu dia ternyata. Jadi tidak terlalu berat ya. kilo. Ringan ya? Ringan. Oke, nanti Sobat Honda bisa dapat ininya juga ya. Tali selempang ya. Oke. Kan ini produk 4 tak ya. Jadi 4 tak itu sangat irit ya Pak Danis. Ya. Kelebihannya banyak dari produk ini. Yang tadi 4 tak. Jadi pemakaian bensin sangat irit sekali. Karena 4 tak. Ini tangkinya hanya 0,63 liter. Berarti setengah liter lebih dikit. Iya, sementara dikit. Oke. Nah, dengan maksimal tenaga sekitar setengah itu mungkin bisa habis 1 jam. Dengan bensin Oh, seperti jadi ini. Irit sekali. 0,6 liter hanya lebih 1 setengah jam. liter lah ya. Kita Ya, bilang setengah liter dan itu bisa untuk 1 jam. 1 jam. Ya, betul sekali. Oke, Sobat Honda. Jadi nanti kalau beli mesin ini kita beli 1 liter bensin itu bisa dipakai buat 3 1 jam. Oh ya, 2 kalau jam. 1 liter bisa hampir 2 jam. 2 jam 2 ya. jaman ya gitu. Oke. Jadi keunggulannya 4 tak, mungkin Sobat Honda sering tahu 4 tak itu cukup irit ya. Mungkin Sobat Honda banyak pakai merek lain yang 2 tak jauh berbeda. Apalagi 2 tak yang digendong ya. Sini dengan 4 tak ini oli dan bensinnya terpisah sama sekali. Jadi tidak khawatir. Dan juga sistem ini yang digunakan oleh Honda teknologinya tadi saya akan jelasin beberapa dekompresi. Nah, dekompresi itu ada satu alat sini, Pak Nes bisa lihat nih. Ya, alat sini. Ini ada alat untuk mengejas. Mengejas sistem kit dari mesin ini. Dipompa ya? Dipompa. Jadi sistem ini akan sekali narik 2 kali sampai 3 kali sudah pasti hidup. Nah, ini kelebihannya 4 tak. Biasanya kalau saya lihat teman saya, tetangga saya yang pakai bukan 4 tak, dia mungkin sehari sekali narik itu mungkin bisa 5 sampai 6 kali. Cukup repot. Yang 2 tak ya. Ya. Jadi dengan sistem ini simple, dekompresi ini yang paling teknologi kita. Jadi cuma 2 sampai 3 kali tarik dia langsung hidup. Jadi sekali atau 2 kali tarik dia udah Pasti harus hidup ya. Ya, itu sistemnya dekompresi. Dekompresi 4 tak. Lalu ada apa lagi nih Pak? Keunggulan lain. Fitur-fiturnya, Dia keunggulan di sistem mesin ini. vakum ya, sistem dari pemakaian karburatornya, sehingga mesin ini bisa rotasi. Kalau Pak Anies potong setengah 30 derajat sampai 90 derajat, bahkan sampai 360 derajat, dia tidak akan mati mesin ini. Berarti kalau dia pakai, kalau Sobat Honda ini kalau mencoba apa yang dijelaskan Pak Alex, dia posisi yang tadi begini 45 derajat Iya, misalkan. 45.
Kemudian 90 derajat. Tidak akan mati. Mesinnya? Mesin tetap berjalan mesinnya. Oh, tapi memang kalau ke atas tuh motong apa biasanya? Biasanya saya pernah coba motong ini dahan. Oh, buat dahan? Dahan, ya. Biasanya kan dahan ada yang gergaji mesin tuh. Ya, sekarang ada ini pakai ini. Ya. Jadi tinggal tergantung operatornya ya. Karena saya sudah pernah coba juga pakai mesin demo kami. Cukup tinggi ya, Alex ya? Cukup Pak. Lumayan Pak. Oh, tinggi tuh. Tinggal jadi dari operatornya bagaimana merasa nyaman menggunakan ya dahan yang pendek-pendek mungkin sekitar ini masih bisa pakai ini. Ya ini kalau kepepet tidak ada gergaji, sedangkan kita lagi pakai mesin, tapi disarankan ganti pisaunya. Ada pisau khusus. Oke. Tapi itu tidak termasuk di dalam sini. Iya. Oke Pak Alex, saya makin tertarik nih tadi setelah kita bisa bicara 45 derajat, 90 derajat even ya Pak Alex ceritakan. Kalau misalkan di aktualnya ya, kita bisa melihat banyak yang rumput menempel di dinding, di selokan-selokan, sehingga dia juga mau melakukan perawatan rumput yang kondisinya miring, kanan, kiri. Bisa juga, atau gimana nih Pak Alex? Nah ini dia kelebihannya kita punya produk Indonesia, dia bisa rotasi sampai 360 derajat. Jadi kalau lagi Oke. posisi, kan biasa tuh. Sorry Pak, dari sebelah sini biar kelihatan, biar Sobat Honda kelihatan. Kita tukeran tempat nih, biar nggak bosen, Sobat. Ini tembok ya Pak Des ya? Maju dikit Pak, maju dikit Pak. Ini tembok nih, oke? Kita tinggal paging aja Pak Des. Ini aja. Jadi biar kita muter-muter dia nggak ada masalah. Ini posisi miring ya. Oke. Ini posisinya kalau bisa potong begini. Wah, ini nih motong apa ya? Oh, berarti dia boleh ya? Saya coba. Boleh. Saya coba Sobat, biar kita buktikan. Enteng ya? Berarti kalau misalkan dia ke kanan gini, tidak akan mati. 360 derajat rotasi. Oke, 360 derajat berarti saya putar begini pun dia nggak mati ya? Posisi idle atau high RPM? Vakum dia punya. Oke. Oh, karena yang tadi Pak Alex jelaskan bahwa dia sistemnya vakum ya? Betul. Ya. Oh, Aman. oli nggak akan naik ya berarti ya? Oke. Ini kelebihannya daripada Sobat Honda, ini salah satu kelebihan kita. Ya, tidak akan khawatir bahwa ada bocor oli atau mesin mati. Orang kita lagi butuh tenaga untuk bekerja. Sekarang kalau operator, misalkan saya operator nih, ini yakin ya Pak, karena mesin kan tadi kalau begitu saya coba nih kelihatannya deket nih sama hidung ya, saya dengan tubuh. Tadi Pak Alex di awal-awal cerita ke Sobat Honda itu emisi getaran itu rendah. Jadi benar ya, ini memang ya ini kan bahan bakarnya kita punya Honda ini cukup rendah emisi dibanding 2 tak Pak ya. Nah, jadi kalau kita pakai seperti ini dalam posisi dekat dengan ini kan berbahaya kalau dia punya pemakaian 2 tak. Nah, pengalaman saya di customer, ada salah satu customer saya, dia pertama pakai 2 tak Pak. Dia kalau pakai 2 tak di suatu daerah di lapangannya itu, dia pasti pakai protektor. Kenapa? Diserang sama lebah. Akhirnya pada waktu itu saya coba, Pak silakan coba 4 tak. Awal pertama dia pakai protektor, tapi nggak ada lebang lewat datang. Akhirnya dia lepas protektor, dia langsung beli banyak pakai produk kita. Kenapa? Itu lebih aman. Itu pertama, dari emisi yang rendah, jadi nggak ada polusi. Kedua, kalau Pak Danis mungkin punya peliharaan di rumah, kambing. Nah, Pak Danis nggak mungkin motong rumput pakai 2 tak Pak. Karena apa? Limbah daripada pembuangan dari 2 tak itu mengandung oli Pak. Sehingga kalau dipakai potong rumput pakai 2 tak, pasti kambing tidak akan makan. Tapi kalau pakai Honda, karena nggak ada limbah sama sekali, pasti kambingnya mau makan Pak. Itu Pak, contohnya emisi rendah. Berarti ini cocok ya Sobat Honda yang punya peternakan ya? Betul. Nggak hanya kambing dong berarti kalau apa aja pakan rumput itu pakan ya? Rumput, betul. Berarti ada sapi itu bisa cocok ya? sekali pakai ini. Oke Pak Alex, yang lebah tadi, ya. Seingat saya kalau di daerah ya, sampai sekarang pun, itu mungkin dia karena menyerang, karena terganggu, karena biasanya mereka diusir pakai asap kan ya? Asap, betul. Oke, berarti dia karena 4 tak, tadi tidak pakai oli ya? Tidak oli, enggak. Tapi oli mesin ada dong? Oli ada, mesin tapi terpisah. Motor kan ada ya oli mesin ya? Gitu. Banyak pakainya? Olinya hanya sedikit, cuma ini bukan ya Pak, olinya? Ya, itu olinya cuma 1,2, 0,1 mililiter ya. 0,1 ya? Iya, 0,1. Kalau saya punya 1 liter, bisa disimpan lama ya? 1 liter bisa sampai 1 liter itu kurang lebih sampai 2 bulan 3 bulan. Oke, berarti Sobat Honda olinya pun sedikit sekali ya? Berarti benar-benar hemat ya, dari bahan bakar segala macam, luar biasa.
Oke, itu tadi kita sudah bicara spek, performance, kemudian aplikasi dijelasin banyak sekali sama Pak Alex. Ternyata bisa ekstrim, kita pakai mau naik, miring segala macam, guling-guling bisa juga ya. Nggak khawatir mati mesin. Kadang ada satu kalau kita bicara mesin, perawatan, layanan purna jual, servisnya, spare partnya. Kadang kita bicara troubleshoot ya, sobat Honda. Itu juga ada pertanyaan-pertanyaan. Gimana Pak Alex kalau kita mau bahas ini? Saya jelaskan dulu masalah layanan apa nih, bukan layanan purna jual, tapi masalah jaringan. Ya, Honda saat ini kami punya 60 dealer lebih seluruh Indonesia yang menjual ini. Gitu. Tapi ingat, hati-hati bila membeli produk ini, kita akan produk sobat Honda akan mendapatkan garansi resmi dari Honda. Jadi harus ya, selalu ya? Harus. Tolong diminta kalau ada beli Honda, minta kartu garansi. Gitu. Ini menandakan resmi dari Honda. Gitu. Karena terus terang di pasaran banyak produk menyerupai 4 tak tapi bukan Honda. Nah, jadi kualitas pasti beda lah, ya kan? Jadi sobat Honda, ini mungkin yang dimaksud Pak Alex adalah untuk menjamin bahwa yang sobat Honda beli itu adalah mesin Honda yang sebenarnya harus disertai kartu garansi yang tadi kita bicara ada garansi 1 tahun ya. Jadi ini harus sobat Honda dapatkan. Berarti sudah tinggal isi data, kirim ya, akan terdata di sistem kita. Gitu. Jadi kelihatan ya? Kelihatan sekali. Jadi bisa didapatkan di kurang lebih 60 cabang seluruh Indonesia. Sudah ada 60 ya seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Sobat Honda, itu jadi dari sisi Pak Alex di unitnya itu sudah ada di 60 cabang dealernya Honda seluruh Indonesia. Jadi fitur performance sobat Honda bisa temukan di 60 dealer seluruh Indonesia. Nah, tinggal perawatan. Pak Alex, thank you. Saya akan panggil teman saya, rekan saya dari Departemen Servis. Siap. Dia akan menjelaskan mengenai perawatan, cara merawat biar mesin ini lebih awet dan aman. Siap. Kita panggil. Selamat datang Pak Ari. Halo Pak. Sehat Pak? Tetap harus dengan protokol kesehatan dulu. Pak Ari, bisa kenalin dulu Pak Ari ke sobat Honda semua. Pak Ari ini di bagian apa? Tadi Pak Alex di sales, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Ari dari divisi servis. Pak Ari, tadi kita udah bicara. Pak Ari nggak usah takut Pak Ari, sini Pak Ari. Tadi kita udah bicara sama Pak Alex masalah unit ini sendiri, fiturnya, performance, spesifikasi segala macam. Satu pertanyaan sobat Honda, perawatan, suku cadang, dan troubleshoot. Bisa dijelaskan nggak Pak Ari? Ini sulit nggak sih merawat unit ini sebenarnya? Sebenarnya untuk perawatan mesin sendiri ini cukup mudah. Misalkan saya mau pakai apa saja yang mesti dirawat setiap hari atau dalam seminggu? Untuk perawatannya, untuk di bagian saringan udara, yang pertama untuk perawatannya cukup simpel, yaitu oli mesin. Setiap pembelian awal kita mesti isi oli Pak. Per 10 jam mesin ini beroperasi, mesti kita buang. Tujuannya untuk membersihkan sisa gram yang bekas pabrikan. Untuk selanjutnya, regularnya per 50 jam penggantian olinya. Berarti sama kayak motor atau mobil gitu ya? Iya, ada indrainnya dulu. Pertama kali untuk buang kotoran-kotoran hasil produksi, 10 jam buang, baru ganti lagi untuk regularnya ya? Iya Pak. Setelah itu gimana lagi Pak Ari? Setelah itu untuk perawatannya juga ada bagian busi. Nah, businya di mana Pak? Businya kita cukup menggunakan toolkits yang ada di... yang tadi dikasih Pak Alex ya? Iya. Boleh contohin ya Sobat Honda ya? Kita nggak buka pun nggak apa-apa, tapi bolehlah kita lihat. Namanya juga kita unboxing, kita buka Pak Ari, supaya Sobat Honda semua tahu. Supaya nggak... ini secara estetik juga luar biasa. Nah, letak busi ada di sini. Dan untuk perawatan dari busi ini sendiri itu per 100 jam atau 1 tahun itu ada pengecekannya, dibersihkan. Berarti kalau 100 jam biasanya operator kerja berapa jam ya? 4 jam? 4 jam atau 5 jam? 4 jam sampai 6 jam Pak. Let's say average 5 jam, 100 jam. Lumayan ya.
Kalau 10 hari 50 jam ya sebulan sekali lah ya, Sebulan sekali mesti dicekkan. Oke. Setelah busi apa lagi, Pak? Setelah busi kita ada untuk perawatannya saringan udara, Pak. Saringan udara. Saringan udara. Kita cukup bisa menggunakan obeng yang tersedia di toolkit sini. Ya. Berarti harusnya Sobat Honda, judulnya ini bukan hanya unboxing nih, kita bedah sekalian nih Sobat Honda. Nah, setelah kita buka, filter udaranya langsung kelihatan, langsung kita cabut aja, seperti ini. Nah, untuk perawatannya, pembersihannya, tidak perlu direndam atau disikat, cukup diketuk-ketuk atau menggunakan kompresor angin. Berarti dia sudah nggak perlu dicuci ya? Nggak perlu, Pak. Jadi dia dibuka, sorry tadi posisinya begini ya? Iya. Begini dibuka, kemudian ketuk-ketuk, begitu debunya jatuh, pasang lagi? Pasang lagi. Oh, simpel ya. Tahunya dia masih bagus atau sudah harus ganti, gimana nih Pak Rik? Untuk perawatan dari filter udara ini dicek per 25 jam. Oke. Dan untuk penggantiannya per 100 jam mesti diganti filter udaranya, karena kan sering kena debu ya, Pak. Oh, berarti bareng sama tadi pengecekan busi ya? Begitu Pengecekan busi busi dicek, ini kalau bisa diganti per 100 jam. per 100 jam sekalian. Tapi gampang ya carinya ya? Mudah, Pak, spare partnya. Kita ada sekitar hampir lebih dari 100 dealer Wow, di Indonesia. yang jualan ada 60 lebih, kemudian sekarang ternyata spare partnya jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi, Pak. Jual dan memberikan bantuan servis. Oke, oli sudah, saringan udara sudah, busi sudah. Ada lagi nggak? Nah, Apa ada lagi nih, biasanya rutin harus dilakukan konsumen? filter bensin. Filter bensin mesti kita cek. Oh, dia ada di dalam ya? Ada di dalam, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Ada di dalam. Ada di dalam, Pak. Gimana bersih? Dibersihinnya cukup disemprot pakai kompresor angin. Oke, berarti Sobat Honda, untuk maksimal maintenance, untuk mencapai maksimal maintenance dan menghasilkan maksimal performance ya disarankan dibawa ke ya tukang ban lah atau apa ya, kemudian disemprot Untuk filter bensinnya. menggunakan kompresor. Oke, jadi tambahan lagi di saringan bensin, apalagi nih Pak Ari? Oke, selain di mesin, kita juga ada perawatan untuk di bagian gear case. Ini ya berarti yang disebut sama gear case ini ya? Ya, Pak. Oke. Untuk perawatannya sendiri, kita cukup memberikan grease atau gemuk per 30 jam mesin ini beroperasi. Cukup buka pakai obeng ini. Nah, lalu kita cukup masukkan grease secukupnya. Oke, berarti untuk perawatan gear case dibersihkan di sini saja, kemudian masukin grease dari sini ya? Ya, di sini juga. Kalau konsumen nih Pak, saya nggak terlalu ini juga ya. Namanya pisau kan dia berputar kencang di sini. Ya. Jatuh nggak kira-kira Pak? Oh, ini udah dilengkapi dengan anti drop. Jadi Sistem. nggak mungkin untuk pisau jatuh. Jadi nggak akan jatuh ya, karena ada anti drop itu ya Pak ya? Iya. Saya tuh punya temen dulu kan ada knalpotnya ya Pak, kalau mesin yang 2 tak tuh. Kalau 4 tak dia tuh knalpot 2 tak tuh kadang suka dibersihkan. 4 tak berarti nggak perlu ya? Kalau 4 tak tidak perlu dibersihkan. Nggak perlu ya? Kan tidak memakai oli samping. Oke. Saya Sobat Honda, jadi saya juga baru memahami benar ternyata kenapa suaranya juga lembut. Dia mufflernya juga desainnya memang beda ya. Dia kecil kemudian tertutup. Oke. Berarti Sobat Honda, saya saja yang baru sekali dijelaskan Pak Ari, memang mudah diingat ya. Mengenai perawatannya itu ternyata memang lebih mudah karena 4 tak, tidak ada oli samping, hanya penggantian oli secara teratur, pembersihan saringan udara, busi, saringan bensin ya Pak Ari ya. Sama yang terakhir adalah greasing ya. Perawatan Greasing di sini ya. Iya. Untuk di apa ini namanya blade cover, nut cover. Nut covernya. Oke. Itu aja berarti ya Pak Ari ya. Iya, Pak. Oke, Sobat Honda, tadi kita sudah sedikit mengupas, bahkan ya kita
sedikit breakdown nih ya sama Pak Ari. Jadi judulnya kita rubah hari ini, bukan hanya unboxing tapi juga kita bedah ya Pak Ari ya, sedikit banyak ya. Buat Sobat Honda, jadi nggak usah khawatir dari penjelasan Pak Ari tadi, mudah sekali ya, perawatan hanya beberapa item yang kita sebutkan di awal dengan durasi tertentu, kemudian spare partnya sudah pasti dijamin mudah, murah. Kemudian jaringannya juga kata Pak Ari tadi ternyata lebih dari 100 ya, seluruh Indonesia. Iya. Oke, jadi Sobat Honda nggak usah khawatir mengenai mesin ini. Kalau gitu kita say thank you sama Pak Ari. Thank you Pak Ari waktunya. Sama-sama, kita Pak nanti Denis. kembali lagi dengan Pak Alex ya. Terima kasih Pak Ari. Oke, Pak Alex. Oke, Pak Alex. Ya. Tadi kita cerita udah cukup panjang, dibantu sama Pak Ari secara after sales-nya luar biasa ternyata. Ya, betul. Tinggal boleh nggak konsumen coba, terus kalau mau beli kemana nih? Kadang kan kalau kita udah ngerasain tuh kalau mobil, motor, test drive. Betul sekali. Kalau mesin ini gimana Pak Alex? Oke, Boleh nggak? untuk Sobat Honda, Ya. karena ini termasuk produk baru Pak Denis ya, baru pertama kali masuk di Indonesia dengan cc yang cukup besar, 50 cc. Jadi bila ada yang ingin membeli langsung atau pernah udah pakai tipe lama kami sebelumnya, berganti tipe yang besar, mungkin bisa beli langsung. Tapi jika belum pernah pakai sama sekali, kita bisa diundang untuk adakan demo. Oh, diundang. Artinya mereka nggak perlu ke sini ya? Nggak perlu. Oh, Pak Alex yang bisa, kesana? bisa. Oh, luar biasa Sobat Honda. Tinggal Kita ada kontak. teman-teman khusus sales demo. Pak Denis nanti tinggal kontak atau Sobat Honda tinggal kontak. Ada nomor di deskripsi nanti. Silakan cek nomor tersebut, hubungin untuk informasi soal belinya di mana, Ya. toko apa, terus juga bagaimana semua, hubungin kami. Nanti kami bisa datang ke tempat Bapak untuk trial mesin ini. Oke, luar biasa. Jadi simpel sekali, nggak usah repot. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini nggak perlu datang ke toko, tinggal telepon kami siap datang ke tempat Bapak untuk memperagakan mesin ini. Oke, jadi Sobat Honda nggak usah khawatir ya, kalau mau coba ternyata Sobat Honda pun nggak perlu datang ke sini. Betul. Sobat Honda nanti lihat di deskripsi Siap. ya, tapi jangan lupa subscribe, biarin nanti Sobat Honda juga bisa tahu lagi, dapat informasi kalau kita punya produk baru lagi Honda, Sobat Honda jadi orang pertama yang mengetahui produk tersebut. Oke, sekali. Pak Alex Ya, ya, betul terima kasih banyak infonya Terima kasih, Pak Alex sama-sama, dan Pak Denis. Ya. tim, ada Pak Ari juga, thank Ya. you, semoga sehat, Honda Oke. juga sukses, dan saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu buat kita semua.